Oke, sekarang langsung saya sebagai Pusi, lalu Bu Rofi yang sebagai kusnya ya. Itu ya Bu Rofi ya. Ya. Baik, Terima Pak. kasih. Ini sudah hadir Pak Edi, juga Bu Nida. Saya akan menyampaikan praktik coaching menggunakan alur Sita dengan tema manajemen waktu dan prioritas kerja. Silakan Bu Rofi. Baik, Pak. Selamat siang Pak Rudi. Apa kabar Pak Rudi? Selamat siang Bu Rofi. Kabar baik, luar biasa. Bisa ketemu ya. Nah, alhamdulillah. Tumben siang-siang Pak Rudi kok japri saya. Memangnya kira-kira apa yang perlu dibantu, Pak? Maaf, tadi saya tidak sempat baca karena saya tadi kan masih di kelas. Gitu loh, Pak. Ya Bu, saya itu pengen di coaching oleh Bu Rofi sendiri ya. Jadi di coaching sebentar lah, yang penting saya bisa menemukan hal-hal baru, kalau tidak mengganggu waktunya Bu Rofi. Begitu Bu. Oh gitu. Baik Pak, siap. Pak Rudi, kira-kira Ya. apa yang ingin Bapak capai dari coaching yang akan kita lakukan hari ini? Ya, begini Bu. Jadi saya itu ingin bagaimana bisa memanajemen waktu saya dan membuat prioritas-prioritas kerja sehingga saya itu ke depannya bisa lebih efektif, bisa lebih efisien dalam menggunakan waktu semaksimal mungkin, dan semua pekerjaan itu tanggung jawab saya utamanya di kedinasan dapat terselesaikan dengan lancar. Begitu Bu. Oh begitu Pak Rudi. Jadi perbincangan ini tujuannya Bapak untuk men-sharingkan ya bagaimana Pak Rudi dapat memanajemen waktu dan membuat prioritas kerja. Begitu ya Pak kira-kira ya Pak? Betul sekali Bu. Betul. Nah, oke, baik Pak. Jadi yang ingin Bapak setelah Bapak mempunyai apa yang ingin dicapai, bagaimana Bapak bisa membuat manajemen waktu dan prioritas kerja? Kira-kira Ya, prioritas kerjanya? Ya, begini Bu, yang saya inginkan itu dengan banyaknya tugas saya ya di sekolah maupun mengikuti CGP ini ya, baik tugas-tugas tambahan, saya itu tetap dapat mengatur waktunya, dapat mengatur waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dapat membagi waktu ya satu dengan yang lainnya ya. Sekaligus tugas-tugas tambahan saya itu dapat terselesaikan tanpa mengabaikan tugas-tugas yang lain. Misalnya tugas di CGP ini ya. Nah, itu Bu harapan saya. Oh iya, sepertinya Pak Rudi hari-hari ini sibuk sekali ya Pak. Selain harus menyiapkan tugas tupoksi mengajar, Bapak juga mengikuti program CGP dan harus menyelesaikan tugas PMM. Kira-kira Pak Rudi masih punya kesibukan lainnya tidak? Iya Bu, kebetulan saja sebelum mengikuti program CGP ini, sebenarnya memang banyak tugas ya, yang secara rutin harus saya selesaikan Bu, banyak sekali. Kira-kira tugasnya apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Ya Bu, ini. Jadi selain tugas ini, tugas di CGP ya, ini di sekolah induk saya akan punya rangkapan ya, ada beberapa sekolah rangkapan. Di sekolah induk saya itu membantu sebagai operator sekolah. Bu Rofi pasti tahu
suka dukanya operator sekolah itu bagaimana gitu kan. Ya, menangani dapodik, administrasi sekolah, bahkan juga membantu teman-teman guru yang lain. Jadi bukan hanya untuk data dapodik siswa, tapi juga sekolahan, sarpas, juga teman-teman selaku PTK. Saya juga selaku Ketua KKG, Bu. KKG untuk Mapel PAK di tingkat kabupaten ini yang menguras konsentrasi, menguras tenaga, ya. Ini yang sangat menyita banyak waktu, dan tugas-tugasnya harus saya selesaikan sebaik mungkin. Selain tugas sebagai Ketua KKG, saya juga sebagai admin ini, Bu, admin Simpatika. Simpatika itu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama. Jadi tugas saya sebagai admin Simpatika ini membantu melayani rekan-rekan guru PAK dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ya, baik yang PNS, yang P3K maupun yang CTT non PNS, ya, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum, ya, itu selalu berhubungan dengan saya. Dan masih ada lagi, Bu, tugas di organisasi Korpri di tingkat kabupaten, ya, itu saya ada di dalamnya, di dalam kepengurusannya, itu yang juga menyita banyak waktu dan konsentrasi. Dan mulai tahun ini juga mendapatkan sampur baru, mendapatkan tugas baru yang lain, menjadi tim pembuat kisi-kisi dan naskah SAJ, ya, naskah SAJ. Itu, Bu, tugas tambahan saya selain mengajar, tupoksi utama mengajar dan mengisi CGP ini. Itu, Bu Robi. Luar biasa Pak Rudi, tugasnya begitu banyak sekali. Saya sendiri tidak bisa membayangkan, Pak, betapa bingungnya membagi waktu untuk menyelesaikan semua tugas itu. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Rudi ketika menghadapi tugas yang sangat banyak itu? Bagaimana, Pak? Bu. Ya, Bu. Saya jujur dalam hal ini, ya. Memang kalau saya sadari itu rasanya cukup berat sekali, ya. Cukup berat. Tapi saya berusaha begini, Bu. Berusaha untuk menikmati, ya, berusaha untuk berjuang untuk melaksanakan tugas dengan senang hati, dan selalu bersyukur. Itu yang pertama, selalu bersyukur dan selalu memohon untuk diberi kemampuan, diberi kekuatan, ya, dengan keadaan yang sehat dan lancar. Memang saya memahami ini begini, Bu, semuanya itu tugas panggilan, ya. Tugas panggilan untuk mengabdikan diri sekaligus sebagai sarana saya untuk beribadah. Itu yang saya pegang, yang saya rasakan. Itu yang kemudian membuat saya itu terus berusaha menemukan solusi, membuat manajemen waktu yang baik, dan memprioritaskan kerja apa yang harus saya lakukan lebih dulu, yang saya utamakan. Itu dengan senang hati, Bu. Saya berusahanya begitu. Ya, bagus sekali, Pak. Jadi semua Bapak rasakan sebagai bentuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan, ya Pak. Bagus sekali. Berarti Bapak mengerjakan semuanya dengan ikhlas. Gitu ya, Pak? Iya. Iya, Bu, betul sekali. Memang bisa mungkin saya berusaha menjalankan tugas, ya, dengan senang hati, karena saya berpendapat jika kita itu melaksanakan tugas sekalipun berat, tetapi dengan hati yang senang, itu dapat menurut saya dapat mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan emosi juga begitu, ya, Bu, ya. Menjaga kesadaran sosial dengan teman-teman ketika berkolaborasi, ya, dan tentunya dapat mengambil keputusan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang saya coba pegang, Bu. Ya, bagus, Pak. Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan atau mungkin upaya yang sudah dikembangkan untuk membuat manajemen waktu yang baik dan konsisten, Pak? Iya, Bu. Saya mencoba begini, Bu. Saya mencoba untuk membuat jadwal pribadi. Itu saya susun begitu, ya, jadwal pribadi, lalu membuat semacam catatan-catatan penting
pribadi saya untuk kaitannya dengan tugas-tugas tadi, mengingat kegiatan-kegiatannya tadi ya, dan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Bahkan kalau tidur itu saya cepai beker Bu di samping telinga saya. Begitu Bu. Bagus sekali Pak. Pasti catatan-catatan tersebut juga beker tadi sangat membantu Bapak ya dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas kerja Pak Rudi. Selanjutnya, kira-kira hal-hal apa yang sudah ada dan bisa membantu dalam pembuatan manajemen waktu dan memprioritaskan apa yang harus dikerjakan Pak Rudi terlebih dahulu. Oh iya Bu, yang bisa saya akomodir ini kira-kira begini Bu, untuk mempermudah perencanaan saya ke depan, saya mengumpulkan itu Bu, jadwal di sekolahan, jadwal di Kemenak, jadwal di tingkat dinas kecamatan atau di KKG, saya kumpulkan semuanya jadwal tagihan itu, yang tentunya kalau ada undangan, ada surat tugas dan lain sebagainya itu saya kumpulkan, saya tata rapi. Dan saya membuat daftar-daftar tugas tadi, ya, harian, mingguan, lalu bulanan. Gimana jika saya buat begitu, Bu? Ya Pak, bagus sekali ya Pak. Lalu apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung rencana manajemen waktu dan prioritas kerja Bapak ini? Iya, kalau menurut saya begini Bu, saya sangat membutuhkan dukungan dari dan kerjasama dari semua pihak, termasuk Bapak Kepala Sekolah, teman guru di tempat sekolah induk, lalu juga saya juga membutuhkan kolaborasi dengan teman-teman operator ya untuk mempermudah saya ketika saya ketinggalan informasi ya, kerjasama dengan mereka di tingkat kecamatan maupun kabupaten, lalu juga berkolaborasi dengan pengurus KKG, dengan pengurus admin di Kemenak, dan pengurus-pengurus harian untuk bisa saling bersinergi bekerja sama. Itu saya dukungannya yang saya harapkan begitu Bu. Bagus itu Pak. Jadi hanya untuk kepentingan pribadi, maaf untuk kepentingan bersama. Gitu ya Pak Rudi. Oke Pak, karena sudah panjang lebar, selanjutnya kapan kira-kira Bapak bisa melakukan percakapan selanjutnya melalui coaching lagi untuk mengetahui ketercapaian dari program-program Pak Rudi ini? Kira-kira kapan Pak? Saya berupaya untuk seminggu atau minggu depan. Pasti nanti saya kabari Bu Robi untuk mengadakan coaching selanjutnya. Begitu ya Bu Robi ya? Baik Pak, ya, saya sangat kalau bisa membantu dalam coaching selanjutnya. Kira-kira apa nanti yang dapat dijadikan sebagai hasil tindak lanjut dari coaching ini untuk mengukur nilai ketercapaian hasil percakapan kita ini, Pak? Kira-kira apa, Pak? Ya, nanti kira-kira saya akan membuat ini Bu, semacam jadwal pribadi saya, kegiatan saya yang sudah tersusun sistematis ya, susun rapi, sistematis, dan saya akan membuat prioritas-prioritas pekerjaan berdasarkan urutan waktu dan nilai pentingnya, urgennya, begitu Bu kira-kira Bu. Iya Pak, bagus sekali. Ngomong-ngomong, waktunya kita ini sepertinya sudah cukup ya Pak. Dan kesimpulannya ya, sudah kita perbincangkan tadi. Untuk langkah berikutnya, kita bisa lanjut kesempatan coaching minggu depan. Begitu ya Pak Rudi? Ya, terima kasih banyak ya Bu ya, waktu dan semua bantuannya, sarannya, penguatannya bagi saya. Terima kasih Bu Robi ya, terima kasih, selamat. Sama-sama Pak Rudi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih waktunya Nida
Pak Edi, kami prakteknya sudah selesai. Oh ya. Umpan baliknya dari Bu Rofi dulu atau dari saya? Monggo Bu Rofi. Pak Rudi dulu, monggo. Oh ya, terima kasih. Ini masih di kelompok kita ya Bu ya. Sebentar aja karena sudah habis waktunya. Jadi untuk Bu Rofi, latihan ini bisa selama kita menjadi partner di kelompok kita ya Bu ya, supaya pelatihan ini bisa ini bisa kita teruskan tidak hanya di ruang kolaborasi saja, tapi kita bisa praktekkan di pelaksanaan proses tugas kita sehari-hari. Itu refleksi saya, karena betapa baiknya, betapa pentingnya ketika kita menguasai alur tirta ini dan kita mempraktekkannya dalam kebutuhan kita sehari-hari, pasti akan sangat mendukung sekali. Itu refleksi saya, balik dari tadi, dari ketika Bu Rofi diskusi tadi, saya merasakan baliknya betapa pentingnya ini kalau kita terapkan dalam proses ketika kita bekerja sehari-harinya. Begitu Bu Rofi. Monggo kalau untuk Bu Rofi. Terima kasih Pak Rudi. Umpan balik dari saya, dari percakapan coaching ini yang saya praktekkan bersama Pak Rudi, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru karena telah mempelajari modul ini, dan kemarin latihan itu masih agak bingung, ini sudah mempraktekkan, alhamdulillah, karena kami sudah mempraktekkan sesuai dengan kompetensi inti coaching ya Pak Rudi ya. Kita sudah yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa. Ini sangat bagus, dan sehingga kami, saya dan Pak Rudi mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang sebenarnya memang kita hadapi sehari-hari. Itu adalah masalah real saya dan Pak Rudi. Dan mudah-mudahan untuk kolaborasi ini bisa berlanjut untuk di pembelajaran biasa. Nanti jika mungkin saya ada kesulitan, ada masalah, saya bisa sharing dengan Pak Rudi sebagai coach. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Demikian. Saling mengisi ya Bu ya, saling mengisi, saling melengkapi gitu ya. Iya. Ya Pak. Baik. Terima kasih. Kita kembali ke kelompok besar atau menunggu dari Bu Nida? Menunggu Bu Nida ya Pak. Oh, ya. Menunggu instruksi dulu. Jika sudah selesai, Pak Bu Rofi dipersilakan masuk ke metro. Baik Ibu, terima kasih. Berarti kita keluar ya Pak? Ya.